Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Banyak sekali anak-anak yang hidup tumbuh besar di panti asuhan atau di pondok pesantren yang broken home, atau orang tuanya tidak mau bertanggung jawab kepada anaknya. Juga ada sebagian yang begitu. Jadi intinya bapak dan ibunya ini sudah bercerai. Nggak tahu dia hidup dengan ibunya atau dia hidup di panti asuhan dan lain sebagainya. Macam-macam ceritanya orang-orang itu. Ya. Pertanyaannya, kalau sudah bapaknya ini bercerai dengan ibunya, apakah putrinya tetap yang menjadi wali adalah ayahnya yang sudah meninggalkan ibunya ini? Jawabannya iya. Masih, walaupun dolimnya seperti apa, jahatnya seperti apa si bapak itu kepada ibunya, tetap gak bisa ke hakim. Kecuali ada sebab-sebab yang nanti mungkin bisa saya jelaskan. Jadi kalau tahu jelas di mana bapaknya ini, oh bapaknya ada di sini, di misalnya perempuan ini di Semarang, bapaknya di Demak, datang ke Demak, datang ke alamatnya, minta tolong sama bapaknya, Pak, saya mau menikah, calon saya ini Pak, tolong nikahkan saya undang tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, tolong akadkan saya, tolong ijabkan saya. Begitu caranya. Tetap ke bapaknya, nggak bisa. Ini sudah hukum Allah. La tabdila li kalimatillah, nggak boleh dirubah-rubah lagi, sudah kalimatnya Allah, sudah perintahnya Allah, sudah syariat, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, permasalahan yang kedua, kalau misalnya mau, ya sudah, selesai sudah. Bapaknya tinggal datang mengijabkan, selesai. Masalah yang kedua, kalau tidak ketemu, tidak tahu, sudah melarikan diri bapaknya ini, sudah tidak tahu kemana, sudah dicari nomornya tidak ketemu, media sosial tidak tahu, tidak pernah ketemu, tanya teman-temannya nggak tahu, hilang jejak sudah, tidak tahu masih hidup apa sudah meninggal, nggak tahu. Maka ini termasuk yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau membuat syair, beberapa bait syair menjelaskan tentang yang berpindah kewaliannya kepada hakim. Ada 20 bait syairnya. Ishruna zawwaja hakimun adamul wali wal faqdu wal ihramu wal adalus safar. Syahidnya tadi yang digarisbawahi wal faqdu, tidak didapati, nggak ditemukan bapaknya. Wallahu a'lam, bapaknya di mana ini? Wallahu a'lam, nggak tahu di mana bapaknya ini, nggak ketemu. Dan belum dipastikan kematiannya, jadi masih hidup. Hakim atau KUA atau dari masyarakat tidak ada yang tahu masih hidup atau sudah mati. Maka berarti walinya berpindah kepada wali hakim karena nggak tahu jejaknya kemana. Jelas ya? Ini kalau nggak tahu. Masalah yang ketiga, kalau tahu kayak tadi itu di Demak misal, datangnya ke alamatnya, kok nolak? Saya tidak mau datang, saya tidak mau nikahkan kamu. Bapaknya marah-marah, emosi misalnya, masih ingat masalah dulu sama ibunya misalnya, contohnya. Dan ini banyak terjadi juga. Bagaimana? Maka ini masuk ke yang tadi disebutkan Imam Suyuti, wal adl. Jadi ada namanya mas'alatul adl. Apa mas'alatul adl? Orang tua menolak untuk menikahkan putrinya, bapak menolak untuk menikahkan putrinya, ini adl. Di KUA ini juga bisa diurus begitu ya. Kalau memang walinya adil, itu bisa diurus di KUA itu nanti. Jadi tidak mau, memang nggak mau. Ya. Nah, ketika KUA sudah menetapkan bahwa walinya adil, walinya menolak untuk menikahkan putrinya, maka berarti KUA yang menjadi walinya, hakim yang menjadi walinya, KUA menjadi walinya. Itu kalau memang sudah ditok
sudah putuskan sama KUA, walinya adil. Harus ada keputusan dari KUA bahwa walinya adil, walinya menolak, nggak mau nikahkan putrinya ini. Nah, jadi ada 3 masalah tadi ya yang saya sampaikan. Walinya tahu alamatnya di mana, didatangi, mau, selesai masalah. Yang kedua, nggak tahu jejaknya, belum diketahui mati atau hidup, berarti hakim. Yang ketiga, kalau tahu tapi nolak, berarti harus diputuskan sama KUA dulu bahwa walinya nggak mau, enggan, menolak. Nanti yang menikahkan adalah dari pihak hakim atau KUA. Jadi pembahasannya seperti itu. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam syairnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawaban ini memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.